So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang padamu Tuhan, membawa korban syukur kami kepadamu Bapa. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang besar. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami datang padamu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh Yesus, kami datang padamu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami. Kami hendak bermazmur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Surga bumi sujud menyembah Allahku yang hidup. Haleluya. Sikiraya nananamo, kinama shandaya ralaba shikira rapa papa papa ya ralaba shikira ya nananamo, kinama shedira ralaba shandaya nanama shedira ya ralamo, kina sandiri daba katako dinama shadira ya lamo, inama shadira nama shadaya ralapa papa ya nama shikira ya nanamase. Hati kami menyembahmu Tuhan, sebab kami merindukan pertolongan-Mu. Sebab hanya Engkau yang sanggup Tuhan lakukan segala perkara. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Haleluya. Yesus, kami hanya berseru padamu Tuhan. Haleluya.
telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan pertolongan-Mu, Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh pertolongan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami dan kami berserah, Tuhan, Engkau turun tangan, Tuhan Yesus, dan menolong setiap kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang sungguh besar, dahsyat, dan luar biasa. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara, Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami, Tuhan. Dan saat ini, Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau saja Bapa yang beracara di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan, apa yang dia katakan, Tuhan, apa yang dia firmankan, segala sesuatunya adalah daripada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Dimanapun saudara berada saat ini yang sedang menyaksikan tayangan langsung online, saya percaya bahwa saudara sekalian pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kali ini saya akan membawakan khotbah singkat yang berjudul Pergumulan Mengubah Kehidupan. Saudara, berbicara tentang pergumulan saudaraku, pergumulan yang mengubah kehidupan, maksudnya adalah pergumulan hidup yang kita alami dapat mengubah hidup menjadi sebuah kehidupan yang berhasil. Nah, saudaraku, kembali berbicara tentang pergumulan, saudara, setiap orang pasti memiliki masing-masing pergumulannya di dalam hidup ini. Baik pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, bisnis, ekonomi, maupun pergumulan dalam kesehatan, sakit penyakit. Bahkan saudara, di dalam perjalanan hidup iman kekristenan pun, saya percaya setiap kita memiliki pergumulan-pergumulan itu. Dan maka saudaraku, kalau saudara dapat melewati pergumulan itu dan saudara menang, saudara dapat dipastikan bahwa saudara berhasil dalam kehidupan ini, saudara. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya, saudaraku. Nah, sebelumnya saudaraku, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saudara, kita akan melihat sebuah peristiwa yang terjadi dan tertulis dan tercatat di dalam firman Tuhan atau Alkitab yang saudara dan saya imani, yaitu yang terdapat di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-5 sampai ke-19. Saya percaya bahwa saudara sudah mengetahui semua peristiwa ini yang tercatat di dalam Alkitab. Apa itu? Ini adalah sebuah peristiwa Yusuf saat dia ada di rumah Potifar. Dia alami pergumulan-pergumulan dari kehidupannya waktu dia ada di rumah Potifar. Nah, ada beberapa pergumulan yang dia lewati yang saudara dan saya bisa belajar dari peristiwa ini. Nah, saudaraku yang dikasihi, ada beberapa poin, beberapa hal yang kita mau belajar dari kebenaran firman ini supaya hidup saudara dan saya berhasil seperti Yusuf. Sebab Tuhan katakan apapun yang Yusuf perbuat, Tuhan membuat berhasil. Amin. Haleluya. Nah, dari hal ini saudaraku, kita mau cari tahu pergumulan apa saja yang dialami oleh Yusuf saat dia ada di rumah Potifar. Yang pertama saudaraku, adalah pergumulan menghadapi godaan. Nah, ini saudaraku sangat menarik saudaraku untuk kita pelajari supaya kita tahu dalam pergumulan kita apa yang kita hadapi. Saudara, berbicara tentang pergumulan saudaraku, manusia seringkali digoda dengan 3 macam godaan, yaitu 3 ta. Apa itu saudara? 3 ta itu yaitu sering kita tahu yang pertama harta, yang kedua adalah tahta, dan yang ketiga adalah wanita. Nah saudaraku, sebenarnya ketiga-tiganya ini saudaraku sangat berbahaya semua. Semuanya sangat berbahaya. Tapi kita tahu bahwa Yusuf tidak masuk di dalam kategori yang pertama digoda dengan harta. Mengapa demikian? Karena dia masih belum jadi orang kaya. Dia hanyalah seorang pelayan di rumah Potifar. Jadi dia tidak masuk kategori godaan harta. Dan yang kedua apa saudaraku? Tahta godaan. Tapi itu pun Yusuf belum masuk
kerana ini. Karena apa? Karena Yusuf saat itu belum memiliki jabatan dan kedudukan. Dia adalah seorang hamba di rumah Potifar. Nah, yang menarik saudaraku, yang ketiga ini, yaitu godaan wanita, itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, saudaraku, istri Potifar seperti saudara tahu kisah ini, dia menggoda Yusuf untuk diajak tidur bersama, melakukan dosa, saudaraku. Nah, ini saudaraku, yang perlu kita mengetahui bahwa sebetulnya ya ketiga hal harta, tahta, wanita itu sama berbahayanya. Itu hanya manifestasi daripada godaan. Hanya manifestasi dari godaan. Harta, tahta, dan wanita. Tapi yang perlu kita tahu adalah siapa sih oknum penggoda itu, saudaraku. Ini yang penting. Mengapa demikian? Supaya saudara dapat melawan, saudara dapat mengusir si penggoda itu. Nah, kita mau cari tahu, saudaraku, siapa penggoda itu. Kita bisa lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-1. Ditulis begini, saudaraku. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di sini kita tahu, saudaraku, bahwa si penggoda itu oknumnya adalah iblis. Sebab di ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu, yaitu si penggoda itu, yaitu oknum iblis itu, dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, saudaraku, inilah oknum penggoda itu kita tahu. Permasalahannya, saudaraku, setelah kita tahu siapa oknum penggoda itu, ya, yang untuk menyerang Yusuf itu, kita juga harus tahu bagaimana cara mengusir si penggoda itu supaya apa? Yusuf dapat menang atas pergumulan godaan itu. Nah, saudaraku, kita mau cari tahu juga dari kebenaran firman Tuhan. Cara mengusir penggoda itu ditulis di ayat 4 dari Matius 4 ayat 4. Ditulis begini, saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, saudaraku? Saat Yesus menerima godaan itu, dia tidak pakai kekuatannya untuk melawan si penggoda itu. Dia pakai apa? Dia pakai ada tertulis. Artinya apa? Saat engkau mengalami godaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau tidak dapat melawan si penggoda itu dengan kepintaranmu, dengan kekuatanmu. Tetapi Yesus mengajar saudara dan saya, lawan dia dengan ada tertulis, artinya lawan dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Artinya setiap pergumulanmu, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa saat itu si penggoda itu, si iblis, dia akan lari tunggang langgang meninggalkan engkau. Dan engkau menang atas pergumulan yang pertama. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Melalui peristiwa itu berlanjut pada pergumulan yang kedua yang harus dihadapi oleh Yusuf. Apa itu? Pergumulan menghadapi fitnahan. Seperti saudara tahu, setelah digoda, diajak tidur bersama, melakukan dosa tidak berhasil, serangan kedua kepada Yusuf. Pergumulan yang harus dihadapi adalah fitnahan. Saudaraku, itu dialami oleh Yusuf. Nah, saudaraku, kita perlu juga tahu apa itu fitnah, saudara. Kita lihat di dalam Amsal yang pasal 18 ayatnya yang ke-8. Ditulis begini, saudara. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Amin.
Kita tahu kriteria arti daripada fitnah itu adalah sedap-sedapan yang masuk ke dalam hati. Artinya saudaraku, fitnah itu dilontarkan saudaraku, itu masuknya ke lubuk hati. Bukan ke perut saudara. Kalau perut masuk ke jamban. Tapi masuk ke hati saudara dan rasanya nikmat. Rasanya sedap. Oh, orang kalau sudah terima perkataan fitnah itu rasa-rasanya bisa menghancurkan orang lain dengan perkataan fitnah itu. Oleh sebab itu kita sudah mengetahui apa itu fitnah bahwa masuk dalam hati. Dan kita perlu tahu juga bagaimana untuk melawan pergumulan fitnah ini. Kita juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan saudaraku. Bagaimana kita dapat bertahan atas fitnah itu. Matius 5 ayat 11 mengajarkan. Yesus mengajar kepada saudara dan saya saat saudara mengalami pergumulan difitnah orang dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saudaraku, Yesus mengajar untuk menghadapinya. Matius 5 ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini adalah perkataan Yesus untuk menghadapi perkataan fitnah itu. Artinya saudaraku, saat engkau diterpa dengan fitnah-fitnah yang hendak menggoyang imanmu, saudaraku, Yesus mengajarkan, anggap itu sebuah kebahagiaan. Apa artinya? Anggap itu sebuah vitamin saudaraku. Vitamin yang menguatkan imanmu untuk melawan segala fitnaan dari si penggoda itu, yaitu si iblis. Dan dua hal ini sudah dilewati oleh Yusuf. Dan dia berhasil melewati pergumulan yang pertama, godaan si wanita, istri Potifar, dan fitnaan oleh istri Potifar. Karena setelah tidak berhasil membawa Yusuf ke dalam dosa, dia panggil seluruh orang banyak. Dia berkata, aku mau diperkosa Yusuf. Padahal Yusuf tidak melakukan. Artinya itu fitnah, artinya itu hoax untuk zaman sekarang. Saudara, dan dilawan dengan apa? Anggap itu sebuah kebahagiaan. Vitamin saudara, supaya saudara menang. Itu hal yang kedua, poin yang kedua. Dan kita masuk, belum selesai di situ. Masih berlanjut poin yang ketiga yang dialami oleh Yusuf setelah tidak berhasil. Pertama dan kedua diperdaya dalam pergumulannya. Masuk pergumulan yang ketiga adalah pergumulan menghadapi penjara. Nah, ini lebih menarik saudara. Apa maksudnya saudaraku? Pergumulan menghadapi penjara. Saudaraku yang dikasihi, arti dari masuk dalam penjara adalah jika seseorang, saudaraku, dimasukkan di dalam penjara, artinya hak dan kebebasannya seseorang itu dicabut dan dirampas, dibelenggu, dipenjara sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Itu arti kata penjara, orang yang masuk penjara. Dan maksudnya supaya Yusuf dia di penjara itu, dia masuk di dalam perangkap daripada si penggoda. Dan saudara yang dikasihi itu, saya mau beritahukan kepada saudara. Seringkali kekristenan tidak sadar di dalam kehidupan kekristenannya dipenjara, dibelenggu dengan banyak faktor. Saudara dan saya mungkin tidak sadar. Dalam perjalanan hidupmu, kekristenanmu, seringkali engkau dipenjara oleh si penggoda itu. Contohnya saudaraku, mungkin saudara dipenjara dengan beban-beban ekonomi pekerjaanmu. Dengan kesehatanmu, sakit penyakit. Atau pekerjaan, kesibukanmu tiap hari memenjara engkau sehingga engkau tidak memiliki kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Artinya engkau sudah terpenjara, engkau sudah kalah. Tapi saudaraku, saudara tidak perlu khawatir. Haleluya.
Karena saudaraku, penjara itu hanya diciptakan oleh iblis, oknum iblis itu saudaraku. Kita punya jalan keluar. Sekali lagi, firman Tuhan memberi jalan keluar supaya saudara terlepas dari penjara yang diciptakan oleh oknum yang namanya iblis itu. Apa itu jawabannya firman Tuhan? Yesaya 58 ayat 6 berkata demikian. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Artinya apa saudaraku? Artinya adalah kekristenan ini saudaraku, jangan saudaraku hanya kekristenan yang bersifat seremonial, yang bersifat hanya agamawi. Tapi kekristenan yang dimaksud oleh Yesaya ini adalah melakukan firman. Apa itu melakukan firman? Lepaskan ikatan dosa, lepaskan ikatan duniawi. Haleluya. Karena semua yang diciptakan oleh penggoda itu, ritual seremonial kadang-kadang hanyalah ritual-ritual manusia yang dapat memenjarakan hidup kekristenan sehingga tidak dapat melakukan firman dengan merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan, Yesus memperingatkan yang terakhir dalam Matius 16 ayat 19. Dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Luar biasa saudaraku. Upah dari orang yang menang atas pergumulan. Dikatakan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya hidup kekristenan harus terlepas dari ikatan dosa dan keduniawian saudaraku. Supaya saudara menang atas pergumulan itu. Haleluya. Saudara, dan engkau akan senantiasa diberikan hak oleh Tuhan menjadi orang yang berhasil. Seperti Yusuf dikatakan dalam firman Tuhan, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Demikian saudara dan saya. Apapun yang kau buat dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, kalau engkau senantiasa menang atas pergumulan ketiga hal itu, engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi, kesimpulannya pergumulan yang dapat mengubah hidup menjadi sebuah kehidupan yang berhasil. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adalah terbebas dari belenggu godaan apapun manifestasinya. Dan yang kedua, kuat menghadapi fitnaan. Anggap itu sebuah vitamin yang menguatkan imanmu dan terbebas dari penjara tipu daya iblis. Dan engkau senantiasa melepaskan ikatan dosa. Puji Tuhan saudaraku, demikian renungan singkat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa apapun pergumulan kami dalam hidup ini, bahwa Engkau menyertai kami. Dan Engkau memberikan kemenangan lepas kemenangan. Kalau kami pakai firman-Mu Tuhan, senantiasa untuk melawan godaan itu. Dan kami lepaskan ikatan dosa, supaya kami terbebas memuliakan Engkau dan merdeka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau. Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang berkata, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Demikianlah pesan firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama kita berdoa. Perintah Tuhan, dan di dalam ibadah itu ada janji bahwa latihan badani sedikit gunanya
Tetapi ibadah itu sangat-sangat berguna. Karena di dalamnya ada janji. Baik janji berkat selama kami di dunia ini. Ada janji berkat yang kekal. Yang engkau akan siapkan di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya dalam kondisi apapun kami tidak mau meninggalkan ibadah. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap menghormati Tuhan. Kami juga tetap menghargai persekutuan tubuh dan darah Yesus. Sebab itu pada saat ini sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Sebab itu sebelum kami makan, kami mohon berkat-Mu kepada roti dan anggur ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, mari kita makan tubuh Yesus dalam bentuk roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan ucapan syukur untuk tubuh-Mu menjadi satu dengan tubuh kami. Haleluya. Amin. Kita makan bersama-sama. Saudaraku, mari angkat cawan dengan tangan kanan. Ini anggur perjamuan kudus. Terima kasih buat tubuh. Terima kasih juga buat darah-Mu yang kudus boleh menjadi satu dengan kami. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman darah Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami di padang gurun yang gersang ini. Bersama Tuhan, kami akan sampai ke satu perjanjian yang Kau sudah siapkan, yaitu Kanaan yang limpah susu dan madu. Terima kasih pada akhir ibadah, pada saat ini, minggu pertama tanggal 1 November 2020, biarlah turunlah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan penghiburan oleh Roh Kudus kiranya turun atas kami semuanya, atas keluarga kami, anak-anak kami, atas seluruh aspek hidup kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua yang sudah mengikuti ibadah online. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap, tetap imani janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Amin.